dari mata kuliah mengelola anggaran. Pembahasan tersebut terdiri dari 4 pertanyaan. Yang pertama yaitu identifikasi jenis pekerjaan mengenai pembukaan lahan pada perkebunan kelapa sawit. Yang kedua yaitu kesan kuliah perdana tentang mata kuliah mengelola anggaran. Yang ketiga yaitu selayang pandangan saya mengenai kampus saya, yaitu kampus Politeknik LPP Yogyakarta. Serta yang keempat yaitu selayang pandangan saya mengenai kota Jakarta. Pertanyaan yang pertama yaitu identifikasi jenis pekerjaan pembukaan lahan di perkebunan kelapa sawit. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan tersebut dengan sebuah video yang nantinya agar mudah dipahami dan mudah dimengerti. Berikut ini adalah videonya. Pembukaan lahan. Pembukaan lahan dan penanaman kelapa sawit adalah salah satu komponen biaya investasi dengan tahapan-tahapan pekerjaan yang sudah ditentukan, sehingga jadwal kerja harus dilaksanakan secara konsekuen. Adapun tahapannya adalah: yang pertama, perencanaan luas kebun. Luas kebun yang akan digunakan harus sesuai dengan ketentuan. Harus cukup untuk pembangunan pemukiman, pabrik, jalan, parit, tempat pembibitan, serta areal penanaman kelapa sawit. Yang kedua, sistem pembukaan lahan yang akan dipakai. Sistem pembukaan lahan yang akan dipakai harus sesuai dengan jenis hutan apa yang akan dibuka. Contohnya seperti hutan primer sekunder. Pembukaan areal hutan primer sekunder dapat dilakukan dengan cara kombinasi manual mekanis dan mekanis saja. Tahapan dalam pembukaan hutan ini adalah: yang pertama, pembabatan rintisan, yaitu membabat semak atau pohon yang diameter hingga 10 cm. Yang kedua, mengimas, yaitu kegiatan pemotongan semak dan pohon kayu yang berukuran kurang dari 10 cm. Yang ketiga, menumbang. Kegiatan menumbang pohon yang berukuran diameter lebih dari 10 cm. Yang keempat, merecek, adalah kegiatan mencincang ranting pohon-pohon yang sudah ditumbang serta menebar dan meratakan dalam rumpukan. Yang kelima, membuat pancang jalur rumpukan. Yang keenam, merumpuk. Merumpuk adalah kegiatan merumpukan cabang batang dan ranting dari pohon yang sudah ditumbang. Dan yang terakhir yaitu membersihkan jalur tanaman. Ini adalah kegiatan membersihkan jalur tanam atau jalur pancang untuk tempat menanam tanaman kelapa sawit nantinya. Yang ketiga, persiapan penanaman, parit drainase, pengawetan tanah, dan penanaman kacangan penutup tanah. Pada umumnya, areal penanaman kelapa sawit di Indonesia terletak pada daerah dengan curah hujan yang sangat tinggi. Akan tetapi, ada beberapa lokasi yang juga malah kekurangan air atau water deficit. Agar ketersediaan air selalu ada untuk tanaman dan untuk persediaan di musim kemarau, maka harus dibuat sebuah teras, rorak, benteng, parit, dan lain-lain di lapangan. Selain itu, pembuatan teras juga berfungsi sebagai mempermudah dalam pemeliharaan, sebagai tempat penabur pupuk, dan mempermudah dalam pengambilan hasil. Selain pembuatan parit, rorak, teras, penanaman kacangan penutup tanah harus dilakukan. Fungsi dari penanaman kacangan sendiri adalah untuk mengurangi penguapan, mengurangi erosi, serta mencegah tumbuhnya gulma. Jenis kacangan yang bisa ditanam dalam perkebunan kelapa sawit contohnya adalah Mucuna bracteata. Yang keempat, penanaman kelapa sawit. Sebelum penanaman kelapa sawit, harus dibuat sebuah lubang tanam yang dapat dilakukan secara mekanis maupun secara manual. Lubang tanam dibuat minimal 2 minggu sebelum tanam agar mudah diperiksa jumlah lubang maupun ukuran lubang tanamnya. Ukuran lubang tanam yaitu 60 x 60 x 60 cm. Bibit yang akan ditanam harus sudah minimal berumur 10-12 bulan dan sudah diseleksi. 2 minggu sebelum tanam, bibit diputar guna untuk memutuskan akar yang sudah menembus tanah di polybag.
Bibit yang ditanam harus berdasarkan jenis persilangan dan umur tanaman agar penanaman seragam dan tanaman tumbuh dengan baik. Berikut ini adalah cara menanam kelapa sawit yang baik dan benar. Yang pertama, buat lubang tanam berukuran 60 x 60 x 60 cm. Lubang tanam harus sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan, agar nantinya tanaman yang telah ditanam dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Yang kedua, melepas polybag dari bibit kelapa sawit. Fungsinya sendiri adalah ketika nanti tanaman yang akan ditanam, nantinya akar dari tanaman tersebut dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Akar tanaman kelapa sawit berfungsi sebagai penyerap unsur hara dalam tanaman dan respirasi tanaman. Selain itu, akar tanaman kelapa sawit juga berfungsi sebagai penyangga berdirinya tanaman kelapa sawit sehingga mampu menyokong tegaknya tanaman pada ketinggian yang mencapai puluhan meter ketika tanaman sudah berumur puluhan tahun. Yang ketiga, memberikan pupuk dasar ke dalam lubang tanam tanaman kelapa sawit sesuai dengan dosis yang telah ditentukan. Yang keempat, letakkan bibit ke dalam lubang dengan cara memegang tanah bagian bawahnya. Yang kelima, timbun kembali dengan tanah. Dan yang terakhir, tambahkan pupuk organik pada sekeliling tanaman yang sudah ditanam dengan jarak yang sudah ditentukan. Contohnya adalah pupuk kompos. Yang kedua, yaitu kesan kuliah perdana mata kuliah mengelola anggaran. Jadi liburan akhir semester kami kan udah selesai dan kami harus melanjutkan rutinitas kami yaitu sebagai mahasiswa kuliah, kuliah secara online, yaitu daring. Karena liburan kami ini yang sangat tidak mengenakan dan sangat tidak menyenangkan karena adanya bencana COVID-19, di mana banyaknya wisata-wisata yang ditutup, jadi kami tidak bisa mengunjunginya atau jalan-jalan. Jadi kuliah pertama online kami ini dimulai pada hari Senin 5 Oktober 2020, di mana mata kuliah pertamanya adalah mengelola anggaran yang diampu oleh Ibu Sri Purwati Widyastuti, sarjana ekonomi. Berhubung hari pertama kuliah, ajarlah kami melakukan perkenalan antara dosen dan mahasiswa agar saat proses pembelajarannya nanti itu sangat akrab dan sangat mudah dipahami serta chemistry-nya dapat. Ya, seperti mahasiswa pada umumnya, kami juga kurang paham mengenai isi dari materi mengelola anggaran. Tapi dengan gayanya Ibu Sri Purwati Widyastuti yang menjelaskan melalui Google Zoom, kami cukup mudah untuk mengerti dan memahami isi dari materi tersebut. Ya, namanya juga kan kita semua baru kuliah perdana, baru kuliah online dan baru mengenal mata kuliah mengelola anggaran. Jadi ya pasti rasanya adalah rasa-rasa rada canggung, kurang paham, kurang mengerti gimana gitu. Yang penting intinya kita selalu berusaha, belajar, berdoa, sering-sering membaca, dan kalau dosen itu menjelaskan kita selalu fokus memahami isinya, dan dengan cara-cara seperti itulah kita cepat bisa memahami dan mengerti isi dari materi yang dijelaskan oleh dosen. Pertanyaan yang ketiga, yaitu selayang pandangan saya mengenai Politeknik LPP. Menurut saya sih, pandangan saya satu sih, Politeknik ini hebat, bisa menciptakan planners atau pekerja-pekerja yang sangat unggul dan sangat baik, yang dapat bersaing dengan kampus-kampus lain dengan kreatif dan improvement yang sangat baik. Dan pertanyaan terakhir yaitu selayang pandangan saya mengenai kota Yogyakarta.
Kalau ditanya Yogyakarta, pasti yang terbenak adalah istimewa. Begitu juga sih, menurut saya kota Yogyakarta ini sangat istimewa dari orangnya, dari tempat-tempatnya, dari sifat-sifat, sikap-sikap orang yang sangat ramah-ramah, baik, sopan, terutama ya dari tempat-tempat wisata yang sangat bagus dan sangat banyak, serta barang-barang yang murah-murah dan makanan yang enak-enak di sini. Pokoknya gagal move on lah kalau udah pernah kesini, apalagi kalau udah pulang kampung pasti rasanya pengen lagi terus dan terus main di sini. Oke, baiklah, itu tadi keempat pertanyaan dan jawaban yang telah saya berikan. Semoga ibu dosen dan kalian semua yang menonton video saya suka dan senang dengan jawaban yang telah saya berikan. Jangan lupa berikan masukan, kritik, dan saran tentang video saya. Terima kasih telah menonton video saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.